dan didirikan diskotik agar apa? Agar wanita-wanita, pemuda-pemuda sini terjerumus dengan ulah dari Bung Laga ini. Itu tidak akan aku biarkan. Saya salut dengan anak Selamat. Begitu tegarnya pendirian Anda, setegar batu karang di lautan Atlantik, Ki Selamat. Tapi setegar apakah Anda kalau Bung Laga iming-iming dan suguhkan wanita-wanita yang begitu amoy dan paripurna itu? Bung Laga, aku sampaikan kepadamu, Bung Laga. Kita ini sudah sama-sama tua, sudah pernah terjebak sama-sama di lembah hitam yang sama, Bung Laga. Tua, kata Bung Selamat. Bung Laga tidak merasa tua. Bung Laga merasa masih umur sudah sekitar 17 tahun, Selamat. Disitulah kau salah memaknai dirimu, Bung Laga. Ketika hawa nafsumu ingin menguasai dunia, kau tidak akan pernah merasa tua, Bung Laga. Karena apa? Karena hawa nafsumu melebihi dari segalanya. Kau tidak bisa mengendalikan hawa nafsumu sendiri, Bung Laga. Anda diam-diam menyalurkan tenaga murni untuk menyerang Bung Laga sebenarnya, Selamat. Saya tahu semua itu. Aku hanya membentengi tubuhku, Bung Laga. Kau dari tadi menyerangku sejak diam. Aku pura-pura tidak tahu. Karena apa? Aku tidak ingin ada pertempuran di gubuk Selamat ini. Aku tidak ingin ada tetesan darah di gubuk Selamat ini. Ingat itu, Bung Laga. Siapapun yang datang ke gubuk Selamat ini, walaupun dia orang dari lembah hitam, dia akan kuperlakukan sebagai saudara. Aku tidak pernah menanam permusuhan kepada siapapun. Ya. Tapi jangan kaget, Selamat. Kalau mungkin minggu-minggu depan Ki Jarwo dan Mbah Supo akan mendatangkan ekskavator yang akan meluluh lantakkan perkebunan ini dijadikan tempat-tempat warung Bung marah. Laga, selagi kaki Selamat menapak di hutan ini tidak boleh disentuh oleh siapapun, termasuk kau, Bung Laga. Jangan kau coba-coba imingi aku dan hasut aku. Walaupun kau datangkan 10 dukun santet untuk menyerang Ki Selamat, menghabisi Selamat, Ki Selamat setapak pun tidak akan pernah mundur, Bung Laga. Ingat itu. Kalau dirimu malu depan sakral-sakral ini, kita di belakang layar saja, Selamat. Walaupun kau mau di belakang layar, di belakang dapur, di belakang, aku tidak akan pernah terhasut oleh janji-janji manismu, Bung Laga. Aku tidak akan pernah terhasut dari janji-janjimu. Aku bahkan khawatir. Mohon maaf, Bung Laga. Inilah bukti bahwa aku tetap menganggapmu saudara. Ketika aku diberikan rezeki dari pencari kayu tengah ini, aku berbagi kepadamu. Tapi ingat, Bung Laga, aku tidak akan pernah menerima dan memakan apa yang sudah kau berikan. Karena aku dengar salah satu dari saudara kami sudah ada yang pernah kau racun. Aku tidak ingin terjadi itu, Bung Laga. Ki Selamat, Bung Laga punya pertanyaan. Apakah Ki Selamat telah menyiapkan semua segala sesuatu hal, karena Bung Laga telah menyiapkan kain-kain kapan terbaru untukmu yang akan menjadi pembungkus mayitmu, Ki Selamat. Bung Laga, sudah berapa puluh kali kau siapkan kain kapan untuk Ki Selamat ini. Tapi alhamdulillah, ketika Yang Maha Kuasa belum berkehendak, ketika Yang Maha Kuasa masih memberikan umur kepada Ki Selamat masih bisa bertegak berdiri di hadapanmu. Bung Laga, lebih baik kau yang mengikuti Ki Selamat di gubuk ini. Marilah kita berikan contoh kepada anak cucu kita kelak bahwa bagaimana cara kita melestarikan alam ini, Bung Laga. Sebenarnya mau Bung Laga Selamat. Tapi setelah Bung Laga pikir-pikir, Bung Laga coba flashback ke belakang. Di saat Bung Laga terlunta-lunta, merana 1000 bahasa, terpuruk, menderita dan sengsara, tidak ada sama sekali kalian perhatian sedikit pun dengan diri Bung Laga ini. Itu persoalan yang Bung Laga bikin dendam membara, Selamat. Bung Laga, jangan kau menyerang diam-diam. Dari tadi aku diam, Bung Laga. Bung Laga, Saya coba mengetesmu saja, Selamat. kalau kau ingin unjuk kebolehan, Bung Laga, jangan kau nodai persaudaraan ini dengan pertumpahan darah. Aku tidak pernah menganggapmu sebagai musuh, Bung Laga. Ini buktinya, aku masih menerimamu sebagai saudara di tempatku ini. Jangan kau kira ketika kau sudah kirimkan Ki Jarwo dan Mbah Supo untuk menyantet dan menolong Ki Selamat, kau sudah bisa menggusur hutan ini. Aku yakin kau datang ke sini hanya ingin memastikan bahwa Ki Selamat masih hidup atau sudah mati. Iya, benar. Karena apa yang dikatakan Mbah Supo dengan Ki Jarwo,
ternyata tidak benar adanya. Mereka pun telah berbohong kepada Bulaga ini. Kurang ngajar Mbah Supo dan Ki Jarwo. Kenapa dia masih mau berbohong kepadamu? Karena dia tidak ingin uang 2 miliar yang kau janjikan kepada mereka tidak kau tepati. Karena mereka tahu betapa licik dan jahatnya ketika apa yang kau inginkan tidak mereka penuhi. Bulaga telah katakan kepada Mbah Supo dengan Ki Jarwo, kalau pekerjaan bisa dituntaskan dan diusaikan, dan saya melihat sendiri bangkai dirimu, baru Bulaga berikan. Tapi akhirnya dirimu masih segar bugar seperti ini. Karena apa, Bung Laga? Karena apa yang dikirim dari Mbah Supo, apa yang dikirim dari Ki Jarwo, melalui pedang setan yang dipegang dari Ki Jarwo saat ini, itu ketika mendekati Gubuk Ki Slamet, minyak-minyak cokro yang ada di Gubuk Ki Slamet ini melunturkan api dan panas pati yang dikirim dari Ki Jarwo. Itu yang membuat mereka heran. Sudahlah, Bung Laga. Memang mereka masih tolol. Telah Bulaga katakan untuk menghadapi dirimu jangan dengan kekerasan, dengan halus dan kelembutan. Tapi mereka masih main otot ternyata. Tapi aku yang tidak habis pikir, Bung Laga. Siapa Ki Jarwo itu? Karena aku tahu Mbah Supo kau datangkan dari Gunung Slamet. Tapi Ki Jarwo sudah bisa mengambil pakaian dari Abayoka. Setelah Mbah Supo terus memfitnah Abayoka, saat ini Ki Jarwo ingin kau adu dengan Ki Slamet. Seolah-olah Ki Jarwo itu adalah Ki Slamet. Itu tidak mungkin terjadi, Bung Laga. Mau tahu Anda? Ki Jarwo masih ada silsilah dengan Yai Usman. Dan yang Iya. lebih gila lagi, Ki Jarwo sudah mengambil sorban Akidul Haq, tokoh kiai yang ada di Tanjung Harapan. Salah sendiri. Karena Kadul Haq begitu sombongnya beliau. Hah? Sebenarnya kau yang menghasutnya karena kau gagal mendapatkan putri mahkota dari Kimisri. Kau gagal menggagalkan pesta. Benar. Karena dipagar goib oleh dirimu. Bulaga gagal menjadi Rahwana untuk menculik Dewi Sinta itu. Aku tidak pernah menggagalkan rencanamu. Mungkin takdir Tuhan belum sampai ke sana. Karena ketika aku menemui Kidul Haq, di sini bakal ada terjadi sesuatu. Maka dari itu, bacakan pagar gaib tempat Kimisri berpesta. Jangan sampai ditembus dari orang-orang Bung Laga. Kalau tidak, itu akan menjadi tumbal darah perawan dari Bung Laga. Makanya Kidul Haq, seorang kiai hebat yang ada di Tanjung Harapan, membentengi. Tapi kau lebih licik. Kau kirim Ki Jarwo ke sana untuk mengambil sorban dan menghabisi Kidul Haq. Iya. Kau harus bertanggung jawab, Bung Laga. Kebodohan kedunguan dari Kidul Haq itu. Dia merasa sombong, angkuh, jumawa dan membusungkan dadanya. Mentang-mentang memiliki sorban hijau itu, akhirnya diambil alih oleh Ki Jarwo. Tidak salah. Itu karena dia menggunakan trik licik yang kau ajari. Kau sampaikan. Karena tidak mungkin seorang dukun santet bisa melawan ayat-ayat suci yang dilantunkan dari Kidul Haq. Tapi diam-diam pun Anda Bulaga sepertinya melilit mual serangan Anda. Itu hanya balasan. Ketika kau ingin merontokkan jantungku secara diam-diam, Bung Laga. Kurang ajar yang keselamatan. Aku bukan orang bodoh. Kita sama-sama terlahir dari lembah hitam. Kau licik, aku lebih dari licik. Kau ingin mengganggu jantungku secara diam-diam. Kau gunakan ilmu hitammu, ilmu halimunanmu untuk menyerang tubuh Ki Slamet. Itu sengaja kembalikan kepadamu, Bung Laga. Saya tanya sekali lagi dengan Anda, Ki Slamet. Anda mau bersatu dengan kami atau Anda tinggal nama? Kutegaskan kepadamu, Bung Laga, jangan pernah hasut Ki Slamet. Aku tidak akan pernah tinggal diam. Lebih baik kau pergi kalau kau ingin menghasut dan mengajak Ki Slamet berjalan mengikutimu, Bung Laga. Kau pergi dan jangan pernah kau ganggu Ki Slamet. Kalau tidak, pertumpahan darah akan terjadi. Ingat itu. Bulaga akan beri kesempatan 10 menit untuk dirimu berpikir baik dan buruknya, salah dan benarnya. Setelah Bulaga berikan untuk Anda berpikir, masih ngeyel dan keras kepala, dengan amat sangat terpaksa
saya akan menghantammu dengan ilmu pamungkas yang Bulaga miliki ini. Jangan pernah kau ancam-ancam Ki Selamat. Jangan pernah kau ancam-ancam Ki Selamat. Ki Selamat tidak pernah takut dengan kematian. Ingat itu Bung Laga. Kalaupun 10 menit, 10 bulan, 10 tahun, Ki Selamat tidak akan pernah berubah dari pendirian. Terserah kau. Kalau kau menginginkan pertumpahan darah, aku pun tidak akan pernah takut. Darah itu berceceran di gubuk Ki Selamat ini. Dan gubukmu ini menjadi saksi bisu Selamat. Apakah Bung Laga yang berkalang tanah atau engkau yang pulang nanma dan hanya menjadi bangkai yang tak berguna Peringatkan lagi kepadamu Bung Laga. Jangan pernah kau hasut Ki Selamat. Aku tidak akan pernah mengikuti jejakmu. Ingat itu. Pergi kau dari sini. Saya beri kesempatan 10 menit untuk dirimu berpikir Selamat. Aku tidak akan pernah takut. Pergi kau dan jangan pernah datang lagi ke gubuk Ki Selamat. Kau tidak. Aku akan menghabisimu Bung Laga. Ajar kau. Kameramen, hati-hati kameramen. Ternyata 2 dukun santet yang dikirimnya melalui sukmanya sudah menyampaikannya kepada Bung Laga bahwa apa yang direncanakan mereka semua gagal total. Ki Jarwo kemarin Aki benamkan di Sungai Lubuk Serip, walaupun tubuh Ki Selamat penuh dengan darah, tapi setidaknya Yang Maha Kuasa masih memberikan kekuatan. Ketika ajan berkumandang, Ki Jarwo telinganya, gendang telinganya sampai pecah karena dia tidak tahan dengan ayat-ayat suci yang berkumandang. Itulah takdir, ya. Ketika takdir masih membentengi kita dengan keselamatan, insya Allah semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita takut dengan ancaman Bung Laga. Walaupun gunung dan badai didatangkan, Ki Selamat tidak akan pernah mundur setapak pun. Karena Bung Laga ini licik dari segala licik, hitam dari segala hitam, dan jahat dari segala jahat. Karena dia memang terlahir dari orang-orang dari lembah hitam, kembali lagi ke lembah hitam. Itu tidak akan pernah timbul lagi di hatinya sebuah cahaya kebaikan. Ya sudah kameraman, lebih baik kita berhati-hati ya. Kita mempersiapkan diri. Kalau memang Bung Laga datang lagi, apapun yang terjadi akan hadapi. Aki tidak akan pernah mundur. Ketika langkah yang menurut Ki Selamat itu adalah sebuah kebenaran dan kebaikan, Ki Selamat tidak akan pernah mundur ya. Ya, kepada para sahabat-sahabat, ikuti terus ya perjalanan Ki Selamat ya. Dengan cara ketik, komen, like, dan subscribe. Subscribe sebanyak-banyaknya channel dari Ki Selamat yang bernama Noto Urip ya. Subscribe sebanyak-banyaknya karena subscribe itu gratis sebagai pengikat tali persaudaraan. Subscribe juga dari ini ada murid baru Ki Selamat ini. Sengaja belum pernah dia nampak. Aki nampakkan di mereka karena apa? Karena Aki takut apabila dia muncul di kamera, Bung Laga akan merebutnya. Pemuda ini adalah pemuda berdarah pendekar yang datang dari dusun. Ya, pemuda ini sangat khawatir orang tuanya apabila Kakang Brahma ini sampai jatuh ke pendekar berwatak hitam dan dibimbing dari jalan dengan yang salah jalan, maka dia akan sangat brutal. Maka dari itu sengaja Kakang Brahma ini sengaja Aki sembunyikan di hutan ini, biarlah dia mencari kayu, pulang di tengah malam. Dia hanya ingin menimba ilmu dan mempelajari tentang kehidupan ini ya. Ya, subscribe sebanyak-banyaknya channel dari Kakang Brahma ya. Karena subscribe itu gratis, subscribe sebanyak-banyak sebagai pengingat al-Quran. Hidupkan juga lonceng notifikasinya ya, agar mengetahui tayangan-tayangan dari Ki Selamat. Apabila ada tutur kata Ki Selamat yang tidak pas ataupun tidak pantas, Aki mohon maaf. Karena Aki ini manusia bodoh, ya manusia lemah. Kekuatan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangilah kedua orang tua kalian ya. Jangan pernah kalian sakiti dan goresi hati ibu kalian, khususnya apabila itu mereka tergores, maka muka Allah akan menerpa kita. Sayangi dan muliakan, mudah-mudahan keberkahan akan menyertai kita. Tegakkan sholat, perbanyak sholawat, salah satu kunci sukses di dunia dan akhirat. Kita tutup video ini, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.